Horas. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 30 Mei 2025. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dari buku Ende 194 ayat 1 dan ayat 3. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Samuel 7 ayat 21. Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, para pendengar Carpe Diem dimanapun berada, nats ini di 2 Samuel 7 mencatat momen penting ketika Daud ingin membangun bait Allah. Tetapi Tuhan justru berjanji untuk menjadikan keturunan Daud akan memerintah selamanya. Renungan kita pada hari ini merupakan respon Daud atas berkat Tuhan yang dia ungkapkan dalam ungkapan syukur dan kerendahan hati atas kedaulatan dan kesetiaan Allah. Apa yang dapat kita renungkan dari firman kita pada hari ini? Yang pertama adalah Allah bertindak menurut firman-Nya atau bertindak sesuai otoritasnya. Daud mengakui bahwa segala janji Allah yang terjadi oleh karena firman-Nya, bukan karena kehendaknya. Allah tidak seperti manusia yang mungkin ingkar janji dan mudah sekali untuk melupakan janjinya. Tetapi Allah selalu menepati janjinya dan tidak ada janji yang Allah yang tidak wujudkan. Janji Allah adalah janji yang pasti seperti yang tergenapi dalam keturunan Daud. Dalam hal ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu mempercayai jika kita dapat mempercayai pada Allah sebagai firman Allah yang tidak pernah gagal dan merupakan sumber kehidupan bagi orang yang percaya. Yang kedua, Allah bertindak menurut hatinya. Dalam hal ini dalam bentuk kasih dan kedaulatan. Daud juga mengatakan di situ menurut hatimu, menunjukkan bahwa Allah bertindak berdasarkan karakternya yang penuh kasih dan rencananya yang sempurna. Hal ini bisa kita lihat ketika Tuhan menolak Daud membangun bait suci, tetapi ternyata Tuhan memberikan janji yang lebih besar daripada itu, yaitu keturunan yang kekal. Hal ini menunjukkan bahwa rencana Allah lebih dari keinginan kita. Hal ini juga menjadi pegangan bagi kita di saat ini jika kita merasa doa kita seolah tidak dijawab oleh Tuhan. Ingatlah bahwa Allah memiliki rencana lebih besar melebihi apa yang kita pikirkan. Yang ketiga adalah respon kita. Dalam hal ini syukur dan penyerahan. Daud merespon pemberian Tuhan atau berkat Tuhan dengan kerendahan hati. Ia menyebut dirinya hamba-Mu di ayat 20. Di ayat 21 juga kita bisa lihat, hamba di sini menunjukkan bahwa Daud merendahkan dirinya di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan dia tidak ada artinya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Yang kedua adalah dia merespon dengan pujian. Pasal ini atau ayat ini juga diakhiri dengan doa Daud yang penuh penyembahan, dan seperti kita tahu, Daud selalu merespon berkat Tuhan dengan pujian kepada Tuhan.
Dan seperti Daud, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan ucapan syukur. Sebagai manusia tidak sepenuhnya memahami apa rencana Allah. Janji Allah kepada Daud digenapi oleh Yesus, sang anak Daud yang memerintah selamanya. Hal ini bisa kita lihat di Lukas 1 ayat 32 sampai dengan 33. Hari ini kita juga adalah penerima janjinya, janji Tuhan, melalui iman kita kepada Kristus. Karena itu firman ini mengundang kita untuk percaya pada kedaulatan dan kasih Allah. Serahkan hidup kita kepadanya dan selalu berpengharapan kepadanya. Apapun keadaan kita, Allah tetap setia pada firman dan hatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu. Kami dapat merenungkan kembali akan kebaikan-Mu melalui renungan kami pada hari ini, renungan Carpe Diem, tanggal 30 Mei 2025. Jaga dan tuntun hamba-Mu ya Bapa, terutama yang mendengarkan Carpe Diem saat ini. Kiranya kami sebagai hamba-Mu dapat melakukan segala firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga kiranya Engkau menjaga hati dan pikiran kami, supaya kami tetap menjadi hamba-Mu yang setia dan hanya berpengharapan kepada Yesus Kristus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.